Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudaraku yang terkasih dimanapun kita berada. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Renungan kita pada pagi hari ini, Jumat 19 Agustus 2022 dengan judul Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Ayatnya di dalam Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Yesus mengajarkan bahwa kita dapat menerima pengampunan dari Allah hanya apabila kita mengampuni orang-orang lain. Kasih Tuhanlah yang menarik kita kepadanya, dan kasih itu tidak dapat menjamah hati kita tanpa menciptakan kasih untuk saudara-saudara kita. Dia yang tidak diampuni memutuskan saluran satu-satunya yang melaluinya saja ia dapat menerima kemurahan hati dari Allah. Kita tidak boleh berpikir bahwa kecuali orang-orang yang telah menyakiti kita mengakui kesalahan, kita dibenarkan tidak memberi pengampunan kepada mereka. Sudah pasti peranan merekalah untuk merendahkan hati dengan pertobatan dan pengakuan. Tetapi kita harus mempunyai roh belas kasihan terhadap orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Apabila mereka mengakui kesalahan mereka atau tidak, betapapun sakitnya kesalahan-kesalahan itu telah melukai kita, kita tidak boleh menyimpan keluhan kita dan simpati kepada diri kita atas luka-luka hati kita. Tetapi apabila kita berharap untuk diampuni atas kejahatan kita terhadap Allah, kita harus mengampuni semua orang yang telah melakukan kejahatan kepada kita. Tetapi pengampunan mempunyai arti yang lebih luas daripada yang diperkirakan banyak orang. Ketika Allah memberi janji bahwa Dia akan banyak mengampuni, Dia tambahkan seolah-olah arti dari janji itu melebihi segala yang dapat kita pahami. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Pengampunan Allah tidak semata-mata suatu tindakan yang berkaitan dengan pengadilan yang olehnya Dia membebaskan kita dari penghukuman. Itu bukan hanya pengampunan dosa, tetapi juga pengeluaran dari dosa. Adalah luapan kasih yang menebus dan mengubah hati. Allah di dalam Kristus memberikan dirinya untuk dosa-dosa kita. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, memang hukumnya demikian, yaitu jikalau kita mengampuni, maka kita juga layak untuk mendapatkan pengampunan. Dan jikalau kita tidak mengampuni sesama, maka pengampunan yang datangnya daripada Allah pun tidak akan menjadi bahagian kita. Saudaraku, dengan tegas kita memperoleh poin penting lewat perenungan kita pada saat ini. Jikalau kita sudah menerima kasih Allah yang luar biasa, pengampunan yang tiada bandingnya, dan juga kasih-Nya yang begitu besar kepada saudara dan saya, maka itu juga harus menjadi bahagian kita bagi saudara-saudara kita yang menaruh salah bagi saudara dan saya. Jangan pernah menaruh simpati terhadap bagaimana perbuatan mereka yang melukai hati kita, seolah-olah melayakkan kita untuk dapat tidak mengampuni mereka. Saudaraku, ini adalah kekeliruan yang sangat besar. Sebagaimana tangan kuasa Allah yang senantiasa terbuka terhadap orang yang datang dengan kerendahan hati, demikian juga kita kepada saudara kita sebagai manusia. Maka pengampunan itu pun selalu harus nyata. Kasih kita tidak akan berkesudahan. Saudaraku, dengan demikianlah maka kita akan dilayakkan untuk menjadi anak-anak dan pewaris kerajaan-Nya. Jadi ini saudaraku bisa menjadi satu tolak ukur untuk kita dapat melihat iman kita. Apabila kedapatan bahwa kita sangat sulit untuk mengampuni orang-orang yang sudah bersalah kepada kita dan mengasihi mereka, maka itu bertanda kita pun belum mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita supaya melembutkan hati dalam memancarkan terang Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih, yang tiada tara dan tak terbatas,
bagaimana kami rasakan ya Tuhan, kami manusia yang hina, kami manusia yang sudah jatuh dalam berbagai dosa yang menuntun kami untuk tidak layak menjadi anak-anak-Mu. Tetapi panggilan-Mu selalu terbuka dan tuntunan-Mu selalu menjadi bahagian kami untuk memulihkan ya Bapa, untuk berada dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, bila mana saat ini kami sudah merasakan bagaimana jamahan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Maka kami juga memohon kuasa Roh Kudus Tuhan terjadi dalam hidup kami, supaya kami dapat menyatakan kasih itu kepada setiap orang, sehingga kami hidup sama seperti Yesus Kristus di dalam mengampuni dan mengasihi sesama. Ya Bapa, bila mana ada hal-hal yang terganjal di dalam hati kami sekarang ini ya Tuhan, biarlah kiranya kami akan dilembutkan untuk dapat mengampuni saudara kami, sehingga kami juga layak untuk mendapatkan pengampunan. Bapa, hamba-Mu berdoa pada kesempatan ini kepada umat-umat Tuhan dimanapun berada, berikanlah damai sukacita surga menjadi bagian kami, keselamatan dalam melewati sepanjang hari ini, dan bila mana umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit, biarlah kuasa penyembuhan dari surga tertumpang kepada umat Tuhan, sehingga memberikan pemulihan dan sembuh kembali. Ya Bapa, memberkati anak-anak Tuhan yang sedang di dalam dunia pendidikan mereka, di dalam masa pertumbuhan. Kami berharap Tuhan menolong dan jaga mereka ya Bapa, di masa muda mereka tetap setia di dalam kebenaran. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa juga bagi umat-umat-Mu yang membutuhkan berkat-berkat khusus, yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan bukakan yang terbaik bagi mereka, tunjukkan ya Bapa. Demikian juga yang memerlukan pasangan hidup, Tuhan akan tunjukkan yang terbaik yang membuat mereka akan setia di dalam Tuhan. Bapa, terima kasih untuk semua kasih-Mu yang kami akan nikmati sepanjang hari ini, dan mengampuni dosa kami Bapa. Doa ini hamba-Mu serahkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.